menyebabkan ke cedera, jejas, perubahan pada sel host, dan mengakibatkan timbulnya penyakit klinis. Ya, cocok ya dengan tadi penjelasan sebelumnya. Kemudian tahap pemulihan dari infeksi ya, sebenarnya virus ini self-limiting disease gitu ya. Kita bisa bertahan tanpa obat, kita bisa recovery from infection ya sebagai host. Namun ada yang kalah nih, maka akan terjadi virus shedding, virusnya mulai lepas ke lingkungan ya. Artinya sudah terjadi gejala klinis yang kemudian virus ini bisa keluar dari sel host dan menulari sel host di sebelahnya atau keluar ke lingkungan menginfeksi orang sehat ya. Tahapan yang pertama kita bahas dulu tahap masuk ya. Kalau masuk berarti ada portal of entry ya, pintu masuknya. Pintu masuk virus macam-macam, ada lewat kulit, ada yang saluran pernafasan gitu ya, ada yang lewat saluran pencernaan, ada yang lewat urogenital atau konjungtiva. Ini kalian kalau kucek-kucek mata gitu bahaya kalau ada virus masuk, virusnya cocok sama sel apa konjungtiva begitu ya. Bisa terjadi konjungtiva ya, sel-sel selaput mata begitu. Nah, pada beberapa kasus, pintu masuk atau portal of entry virus langsung masuk ke peredaran darah. Nah, ini bahaya kalau langsung masuk ke peredaran darah. Jadi, kita ketahui peredaran darah itu akan meliputi keseluruhan dari organ tubuh kita, begitu ya. Langsung contohnya nih, masuk lewat jarum suntik. Kalau jarum suntik kan langsung menuju ke peredaran darah. Transfusi darah ya, makanya kalau di PMI itu kan harus, nanti kalian belajarnya di imunohematologi ya, dengan Bu Septi ya. Nah, itu harus dicek dulu kan darahnya ya, apakah ada penyerta di dalam darah tersebut atau bagaimana, karena bisa mempengaruhi transfusi darah. Kemudian lewat gigitan penyakit ya, ini sudah ada contohnya nih. Coba saya tanya sekarang, tahu tidak mana yang virus-virus yang masuk lewat gigitan nyamuk? Ada yang tahu virus apa yang kalian ketahui masuk lewat gigitan nyamuk? Pak, ada yang tahu? Virus tertentu yang masuk lewat gigitan nyamuk apa ya? Nah, ini musim penghujan ini. Biasanya ada himbauan 3M begitu ya. Nah, itu kenapa? Cek Karena itu ada apa? Siapa yang jawab tadi? Rania Bu, Aedes Ya, aegypti. tadi Rania jawab apa? Itu Bu, nyamuk demam berdarah. Oh, ya, DBD, dengue ya, virus dengue. Ya, virus dengue. Ada lagi, apa lagi ya? Ada yang tahu? Malaria. Oke. Mm-mm. Virus apa? Zika. Ungunya itu tah. Zika virus ya, Zika virus, ungunya ya bisa. Tapi Zika virus ya lewat gigitan nyamuk, kemudian cikungunya itu lewat gigitan nyamuk. Tapi kalau malaria bukan virus ya, kalau malaria itu protozoa deh ya. Jadi nanti ketemu sama Bu Retna di protozoologi, ketemu sama spesies-spesies malaria ya, dia termasuk protozoa. Oke, kemudian jarum suntik, hepatitis B itu bisa lewat jarum suntik, D, HIV. Kemudian mayoritas virus ya sebenarnya majority virus ini dek masuknya lewat mukosa saluran pernafasan dan pencernaan ya, mayoritas seperti itu. Nah, replikasi virus coba Bu Ratna kasih merah nih. Replikasi virus biasanya terjadi pada sel host, pada jalur utama portal of entry-nya. Nah, setelah itu dia baru menyebar dek. Ya. Jadi biasanya virus itu kalau masuknya saluran pernafasan, maka dia bisa bereplikasi di jalur portal utama saluran pernafasan. Nah, terus kok ada Bu ini COVID-19 itu SARS-CoV-2 terus jadi gejala klinis yang lain karena dia nanti selanjutnya bisa menyebar. Oke, ini tahap pertama, saya lanjutkan tahap kedua. Nah, ini baru ceritanya. Setelah bisa di tahap pertama ya, udah lolos nih si virus masuk tahap pertama, maka dia bisa melanjutkan ke tahap kedua, yaitu viral spread yang dari host tadi ya, pertama di portal of entry baru masuk dia, buka pintu, nah, nanti dia menyebar nih, dan cell tropism. Apa itu maksudnya cell tropism? Jadi virus itu meleh sel deh.
ya, milih sel. Gimana dia bisa milih sel? Ingat kalian di imunologi dasar ya, bahwa sel-sel itu punya reseptor deh ya, punya reseptor. Yang reseptor ini akan spesifik terhadap antigen-antigen atau determinan antigenik dari mikroorganisme patogen. Nah, mungkin kalian sempat membaca kalau COVID-19 itu ya, si virus SARS-CoV-2 itu specifically ya, secara spesifik dikenali oleh reseptor di permukaan sel-sel ini bronkus bronchiolus ya, alveolus. Makanya dia bisa menyebabkan pneumonia karena dia masuk dan dikenali oleh sel-sel alveolus begitu. Nah, nih ya, replikasi virus biasanya terjadi pada sel host pada jalur utama portal of entry-nya. Tapi setelah itu, banyak virus yang dapat menyebar ke bagian lain dari host, menyebabkan gejala penyakit di luar jalur portal of entry-nya. Ya, awalnya masuk lewat saluran pernafasan nih, setelah itu dia akan berkembang di situ, bereplikasi, nulari sel sebelahnya gitu ya, setelah selnya pecah, hanya dia bisa menyebar gitu ya, sudah mulai terjadi persebaran. Biasanya melalui peredaran darah dan limfatik sistem ya. Kalau udah masuk peredaran darah dan sistem limfa, maka bisa ke banyak organ. Karena kalian tahu peredaran darah dan sistem limfa melewati berbagai organ termasuk otak ya. Keberadaan virus yang ada di jaringan darah dinamakan viremia. Jadi kalau ada orang bilang viremia, oh kalian sudah bisa membayangkan, oh virusnya sudah ada di peredaran darah nih, bahaya nih ya, bisa mengakibatkan gejala penyakit yang lebih parah karena bisa ke seluruh organ yang diliputi oleh jaringan darah. Persebaran dapat juga melalui sel-sel neural. Nah, ini tahu nggak ada beberapa virus yang nyebarnya nggak lewat peredaran darah nih, Dek, tapi lewat sel-sel neuron. Dari satu neuron ke neuron yang lain, yaitu virus rabies ya. Jadi kalian tahu ya kalau rabies itu akibat gigitan apa hewan yang dia terkena virus rabies gitu ya. Dia menggigit, awalnya virus rabies ini akan bereplikasi di tempat gigitan ya, di di portal of entry-nya, di daerah neuron kulit begitu. Setelah itu dia akan menyebar dari neuron-neuron di saraf tepi, gitu ya, dia akan berkembang sampai ke sistem saraf pusat. Nah, itu kalau sudah seperti itu sangat susah untuk diselamatkan ya. Makanya kalau orang terkena gigitan yang diduga hewan tersebut mengalami rabies, pertolongan pertama pergi ke apa tempat pelayanan kesehatan pertama ya, nanti langsung diberi profilaksis ya. Jadi untuk mencegah dia sebelum masuk ke sistem saraf pusat karena dia virusnya kan masih bereplikasi di tempat portal of entry dari ya tempat gigitan utama. Nanti kalau itu tidak dilakukan ya dibiarkan saja, oh kena gigitan nih, nggak mendeteksi apa animalnya seperti apa gitu ya, kan ada ciri-cirinya ya terkena rabies ya. Nah, nggak segera dilakukan pertolongan pertama, maka itu virus akan jalan nih apa menyebar lewat sel-sel neural sampai ke sistem saraf pusat. Nah, itu ya. Makanya harus segera ditangani setelah tergigit karena masih ada di portal of entry virusnya belum masuk ke sistem saraf pusat, masih bisa diselamatkan. Virus memiliki kecenderungan untuk mengenali dan bereplikasi pada sel-sel dan organ spesifik dari sel host, yang namanya sel tropism yang tadi Bu Ratna bilang ya. Jadi sel tropism itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi virus itu milih sel deh ya. Kenapa sih kok hepatitis itu dihepar gitu ya? Karena virus ini milihnya di sel hati. Kenapa kok bisa milih sel hati gitu ya? Atau beberapa virus eh, kenapa kok kayak HIV gitu ya? Kenapa kok di sel-sel limfosit begitu ya, di CD4 gitu ya? Nah, kenapa seperti itu? Karena permukaan sel host ya, reseptor permukaan sel host yang cocok yang mengenali virus tersebut begitu ya. Jadi ada reseptor sel tubuh kita yang tidak kenal gitu, nggak di sel kulit gitu ya. Adanya kalau HIV di sel reseptor yang mengenali determinan antigenik dari virus tersebut ada di kalau HIV misalkan ada di sel limfosit ya di CD4 begitu. Kalau rabies tadi di sel-sel neuron begitu ya. Nah, ada yang kedua nih, faktor kedua ya, selain reseptor permukaan sel host yang cocok dengan determinan antigenik di permukaan virus. Nah, ingat Bu Rana dulu menggambarkan onde-onde gitu virusnya ya, itu cocok sama permukaan sel host tertentu ya, sama reseptor sel host tertentu ya.
Kemudian proteolitik enzim ya. Jadi ada beberapa virus yang di permukaan virusnya itu ya, entah itu di amplopnya maupun di kapsidnya begitu ya. Ada suatu protein ya. Protein ini determinan antigenik, tapi nggak cocok sama sel host sebelum dipotong oleh enzim dari sel host ya. Justru dari sel hostnya sendiri ya, Dek, memproduksi suatu proteolitik enzim yang nanti akan memotong suatu protein yang ada di permukaan virus. Setelah terpotong baru cocok nih sama reseptor sel host ya. Itu ada yang seperti itu, nanti kalian akan ketemu mungkin di virologi 2. Oke, dan faktor ekspresi gen virus ya. Virusnya ini bisa mengekspresi gennya dan sempurna atau tidak. Oke, lanjut ketiga karena tadi selesai. Nah, setelah masuk nih tropisme, nempel cocok ya. Ya, jadi kalian sekarang paham kenapa kok sel virus harus bisa nempel. Nah, udah dia nggak nyampe nih ke sel host yang dituju ya, sel host yang cocok. Dia nggak bisa nempel. Ya, jadinya clinical disease tadi ya. Oke, yang ketiga kerusakan. Udah bisa nempel masuk, maka terjadi perubahan ini perubahan dari sel ya, kerusakan sel terinfeksi ya, perubahan kondisi fisiologi ya, akhirnya timbul gejala penyakit. Cocok ya dengan penjelasan Bulan tadi awal tadi. Gejala penyakit timbul akibat infeksi virus dan hasil dari kondisi dan kejadian yang kompleks, termasuk sistem imun tubuh kita ya. Kita akan mengeluarkan nih apa? Sitokin-sitokin ya. Wah, ini ada virus nih ya. Tubuh kita respon imunnya muncul nih ya, mengeluarkan sitokin, mengeluarkan produksi beberapa mungkin komplement dan lain sebagainya. Nah, itu gejala umum virus deh, infeksi virus. Hanya kita Malaysia ya, lemah, lesu, letih, nggak mau makan gitu ya. Itu respon host sebenarnya ya. Karena ngerti ada virus, kemudian melepas sitokin. Ya, sebenarnya belum diketahui secara utuh deh ya, bicara derajat keparahannya. Salah satunya yang sudah diketahui itu adalah genetik hostnya, genetik host dan genetik virusnya. Tapi belum mekanisme utuh, jadi mungkin kalian nanti yang menemukan ya. Karena sebenarnya kondisinya kompleks gitu ya. Bahkan SARS-CoV-2 COVID-19 itu belum diketahui secara sempurna ya, kenapa beberapa menyebabkan diare begitu ya. Kenapa beberapa anosmia. Nah, itu perlu diteliti lebih lanjut. Karena kompleks sebenarnya kejadiannya. Banyak infeksi virus yang menimbulkan gejala subklinis ya, yang tidak menimbulkan gejala. Tadi sudah saya jelaskan kenapa seperti itu. Oke, yang keempat. Nah, ini hostnya kuat nih, Dek ya. Nah, bisa terjadi pemulihan, recovery ya. Ya, kapan? Nah, virusnya bisa dieliminasi. Ada beberapa virus yang persisten ya. Virusnya nggak bisa dieliminasi sempurna dari tubuh host. Maka terjadi persistensi virus. Kapan itu? Nanti saya jelaskan. Oke, yang kelima, ada yang kalah nih hostnya, maka virusnya berkembang biak ya, bereplikasi, kemudian lepas dari sel host atau kemudian keluar dari tubuh sel host, maka bisa terjadi penularan ke populasi, yaitu virus shedding ya. Biasanya melalui tempat portal of entry deh. Jadi kalau masuknya pernafasan, maka penularannya bisa lewat saluran pernafasan juga. Jadi masuk lewat saluran pernafasan, keluar lewat saluran pernafasan, sehingga bisa menulari orang lain ya, orang sehat. Nah, itu biasanya terjadinya seperti itu ya. Namun pada beberapa kasus tidak terjadi, contohnya virus rabies, karena manusia merupakan dead end host dari virus, jadi nggak bisa keluar, karena masuknya ke saluran pernapasan, nggak bisa keluar lagi, itu dead end. Ada yang tidak virus shedding ya, tidak terjadi. Nah, virus shedding dapat melalui tempat portal of entry, kalau saluran pernapasan, keluar saluran pernapasan. Atau pada tahap perkembangan penyakit tertentu yang mungkin berbeda. Jadi virus sheddingnya bisa berbeda pada tahap yang berbeda ya. Ya, contohnya nih virus rubella itu loh, Dek ya. Rubella itu pada tahap perkembangan tertentu bisa menginfeksi lebih jelas pada saat trimester pertama kehamilan ya, begitu ya. Mau keluar lewat mana ya? Nah, itu tahap perkembangan penyakit trimester pertama bisa masuk. Nah, pada ibu yang terinfeksi, tahap perkembangan itu akan menentukan keadaan janin. Oke ya. Kapan dinamakan persistensi virus? Kapan dinamakan infeksi? Jadi persistensi virus itu bisa mengakibatkan infeksi kronis dan infeksi laten ya. Kapan itu kronis, kapan itu laten, kapan itu infeksi subklinis. Nanti kalian baca lagi ya. Sebenarnya virus itu kalau kita terkena virus itu self limiting majority ya. Tapi bisa kronis dan laten. Kronis itu kalau virusnya masih terdeteksi secara kontinu deh, tapi rendah sedikit ya, bisa terdeteksi tapi.
Tapi gejala yang muncul bisa ringan atau tanpa gejala sama sekali. Namun saat kita cek kemudian serologi ya, ternyata ada nih virusnya, namun gejalanya ringan atau tanpa gejala. Itu kronis. Ya. Kalau laten ya, virusnya hampir nggak terdeteksi, sedikit sekali sehingga kita mau deteksi itu susah sekali ditemukan ya. Namun kondisi tertentu, ketika imunitas tubuh host itu melemah, maka virus ini akan reaktivasi. Kita nggak sadar dia ada di dalam tubuh kita ya karena hampir tidak terdeteksi. Nah, itu laten deh. Nanti kondisi tertentu ketika imun kita rendah, maka virusnya muncul lagi nih, reaktivasi namanya. Contoh nanti ya, mungkin ada dari kalian yang pernah sakit varicella ya, cacar air. Berarti pernah nih cacar air ya. Virus itu nggak pernah keluar dari tubuh kita. Kita mengalami infeksi laten varicella ya, virus varicella. Di mana dia sembunyi? Di sel-sel ganglion ya, sel-sel saraf ganglion. Nah, di situ kalau imunitas hostnya rendah, kemudian mulai melemah, maka bisa terjadi yang namanya penyakit zoster. Zoster itu adalah akibat reaktivasi dari virus varicella. Itu laten. Oke. Kronis, ingat ya, hepatitis itu bisa kronis ya. Laten itu termasuk salah satu contohnya varicella zoster. Infeksi subklinis tadi sudah saya jelaskan. Oke. Pengaruh usia. Nah, dek, usia itu mempengaruhi seseorang apa namanya? Susceptible terhadap penyakit virus ya, karena kematangan respon imun dan perubahan susceptibilitas sel tertentu terkait usia ya. Tadi saya cerita saya bisa jalan-jalan saya langsung tidak bisa tidur sehari ya, langsung tidur seharian. Nah, kenapa? Karena kematangan respon imun dan perubahan susceptibilitas sel tertentu ya. Contohnya nih ya, rubella ya, tadi ya, pengaruh keparahan. Jadi seseorang ibu yang menderita atau terinfeksi rubella akan bisa rubella ini virus bisa masuk ke dalam kalau dia hamil masuk ke dalam janin karena bisa transplasenta yang masuk. Nah, efeknya lebih parah pada trimester pertama ya. Kenapa? Karena saat itu terjadi perkembangan janin ya. Nah, kenapa? Karena ada reseptor sel-sel tertentu saat itu yang sangat lebih asap pada virus tersebut ya. Nanti kalau kalau trimester berikutnya gimana Bu? Bisa menginfeksi, tapi keparahan bisa terjadi pada trimester pertama itu derajatnya lebih parah kalau infeksinya pada trimester pertama ya, begitu ya. Contoh rotavirus ya, sel-sel rotavirus ini lebih banyak menginfeksi bayi diare itu mostly rotavirus deh ya. Kenapa? Karena dia belum matang respon imunnya atau sel-sel tertentu sel-sel tubuh bayi itu lebih mudah dikenali oleh virus rota ya, begitu ya kurang lebih. Jadi ini slide terakhir. Saya sarankan kalian ngecek nih ya, ini Bu Rana sudah ngasih ya. Sudah saya masukkan juga di headbat ya, sudah cantumkan di situ. Cek di di website ini deh ya. Nah, kalian bisa baca online. Ya, saran saya baca ya, Jawet ini atau Brook ya. Kalau nggak nemu Brook di Perpus, cek online ini Jawet ya, baca karena ada beberapa penjelasan yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian lebih bagus. Oke? Itu saya kira sudah jam 9.02 harusnya kalian sudah masuk di perkuliahan yang lain. Mungkin nggak bisa tanya jawab deh ya.